Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saatnya kita akan beribadah bersama-sama, mempersiapkan hati, pikiran, seluruh segenap hati kita, jiwa kita. Kita mau fokuskan untuk ibadah hari ini, dan biar kita boleh menyenangkan hati Tuhan kita, menyenangkan hatinya dengan puji-pujian kita, dengan penyembahan kita, dengan semua yang kita bisa bawa hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di saatnya Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar pujian ini Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Thank you Jesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman katakan, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku
percaya, ya Tuhan, hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Hati kami percaya, Kau punya rencana yang besar bagi kami semua. Amin, 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 amin. Tuhan, Kau dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan akan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah ada maksud jahat dalam hidup-Mu Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar percaya Tuhan sepenuhnya, seutuhnya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan sebentar lagi. Biar firman itu Tuhan memerdekakan Tuhan. Biar hidup kami diperbaharui Tuhan. Pikiran kami diperbaharui Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Shalom semua. Kembali lagi dalam serial mentoring. Pelajaran kali ini kita akan lanjut dari pelajaran sebelumnya. Yang pertama, apa arti maksud dari mentoring? Lalu contoh mentoring di dalam Alkitab, yaitu dalam contoh mentoring Musa kepada Yosua. Lalu kegagalan di dalam mentoring. Nah, kali ini kita akan belajar tentang waktu atau timing di dalam mentoring. Waktu. Orang-orang atau menti-menti itu sering lupa sama satu hal ini dalam mentoring, yaitu waktu. Diajar terus itu enak, dibimbing terus itu enak, tapi sayangnya suka terlena sama waktu. Padahal waktu dalam mentoring itu ada batasnya loh. Nah, banyak orang tuh lupa kalau udah keenakan mentor dan menti ada di dalam komunitas yang kuat sekali, dalam hubungan yang kuat sekali, rumah yang dekat, jarak yang dekat, keakraban yang sangat gitu. Kadang-kadang terlena dengan waktu, lupa kalau mentoring itu punya batas waktu. Kita berpikir bahwa kita akan punya mentor itu selamanya, dia akan terus mentoring kita selamanya, atau dia akan kita mentor selamanya. Makanya di sini kita mau belajar tentang waktu di dalam mentoring. Kita sadari bersama bahwa tidak selamanya mentor itu ada di sisi kita. Sepakat ya di situ? Tidak selamanya mentor itu ada di sisi kita. Tuhan juga gak mau kita terus-menerus bergantung kepada manusia. Tapi harusnya tuh kita belajar di dalam mentoring yang ada ini untuk kita tuh dilatih, diajari dari bergantung kepada manusia menjadi bergantung kepada Tuhan sendiri yang adalah mentor sejati kita. Kita belajar, seorang mentor melatih mentinya untuk dia belajar dalam mengambil keputusan yang terus salah atau tidak, kurang baik, kurang tepat. Diajari untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan memberikan bimbingan, arahan, contoh, nasihat, pengajaran gitu, teguran atau teladan-teladan, dengan maksud atau dengan tujuan dilatih terus sampai sang menti akhirnya bisa terus ngambil keputusan sendiri dengan lebih baik, lebih bijaksana, lebih hikmat, lebih tepat, lebih benar gitu. Dengan terus mengingatkan dia bahwa Tuhanlah yang dijadikan mentor sejati. Fokus atau arahkan telinga kepada bimbingan Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus, sampai menti itu one day
sadar bahwa dia semakin kuat untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Dia semakin kuat ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu tujuan kita di dalam mentoring. Jadi kita dalam mentoring, si mentor tidak bertujuan untuk menti itu bergantung terus sama sang mentor sampai seterusnya. No, karena tujuan kita adalah agar sang menti mengenal Tuhan kita, mentor sejati kita, dan sang menti akhirnya bergantung kepada mentor sejati kita, yaitu Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak selamanya Musa membimbing Yosua, benar? Elisa juga punya waktu yang sangat terbatas untuk belajar dari Elia, karena Elia diangkat sama Tuhan. Bahkan pemuritan Tuhan Yesus sendiri dalam dunia ternyata cuma 3,5 tahun. Karena Tuhan Yesus akhirnya disalib dan diangkat naik ke surga. Paulus pun punya waktu yang sangat terbatas untuk mementoring anak-anak rohaninya. Karena banyak yang Paulus alami, jarak yang terpisah waktu dan yang lain-lainnya. Itu sangat membatasi mentoring. Nah, demikian juga kita juga kalau begitu dengan kenyataan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi jawab ya masing-masing, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang ternyata dalam mentoring itu waktunya terbatas? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya jawabannya benar. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, sebijaksana mungkin untuk belajar dari mentor kita, untuk menyerap, untuk mengikuti teladannya, untuk kita dibangun untuk menjadi versi yang lebih baik, untuk kita dibangun kepemimpinan kita, dan karena waktunya selesai, kita lulus, kita naik next level. Memang dalam awal-awal mentoring, si mentor akan lebih banyak mengawasi menti. Menti harusnya rela diawasi oleh mentor, karena memang begitu gitu. Seorang menti diawasi banyak oleh mentor, dia sudah mengerjakan pelajaran ini belum, dia sudah mengerjakan tanggung jawab ini belum, dia sudah membangun dirinya di hal ini belum gitu. Banyak akan ditanya, diawasi, atau bahkan mengerjakan tugas-tugas karena harus mempertanggungjawabkannya kepada mentornya. Ini ya realita. Kita sebagai menti, kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu karena kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada mentor kita yang sudah menyuruh kita mengerjakan itu. Atau kita belajar ini karena kita nggak mau terus ditegur oleh mentor kita. Kita terus belajar ini, belajar itu, mengembangkan diri, didorong, bahkan diarahkan terus, dikasih tugas-tugas terus untuk mendisiplinkan kita gitu. Dan kita mengerjakannya di dalam pengawasan mentor kita. Ada yang ngawasinnya jelas, ada yang ngawasinnya nggak jelas, ada yang kelihatan bertanya ini sudah belum, itu sudah belum, ada yang cuek, tidak bertanya. Apapun itu bentuk mentoringnya tidak masalah, tapi intinya awal-awal kita mengejar, kita sambil diawasi banyak oleh mentor kita. Tapi sebagai seorang mentor itu, mentor melatih terus sampai pelan-pelan melepaskan pengawasannya, pelan-pelan supaya sang menti ini growing, bertumbuh, dan semakin dewasa dari yang tadinya tidak dewasa atau belum dewasa, semakin dewasa. Tadinya tidak mahir menjadi semakin mahir, dan pengawasan itu akan terus dikurangi. Supaya apa? Supaya sang menti itu belajar bahwa dia membangun dirinya. Semakin lama, semakin dia menjadikan dirinya menjadi pengawas akan terhadap dirinya sendiri. Contoh dalam kerohanian ya, mentor akan meneladani dan menyuruh menti untuk baca Alkitab yang banyak, baca Alkitab regularly, konsisten, komitmen, baca Alkitab, berdoa, pujian, penyembahan, belajar firman, sharing firman, akan diawasi, akan diberikan tugas, akan ditanya udah belum atau tidak ditanya, tapi pengawasannya bentuk yang lain. Lama-lama menti akan belajar, diajar oleh mentor untuk mengawasi dirinya sendiri. Sudahkah aku belajar Alkitab hari ini?
Sudahkah aku mendisiplinkan diriku dalam mencari Tuhan? Sudahkah aku baca kita menyembah Tuhan, berdoa? Sudahkah aku menaruh belas kasihan kepada orang lain? Sudahkah aku melayani ini, melayani itu gitu? Jenuhkah hatiku? Benarkah motivasiku? Murnikah aku? Itu melatih diri kita, mengawasi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin dewasa. Orang dewasa harus mampu mengawasi dirinya sendiri. Karena orang dewasa punya banyak tanggung jawab yang harus dia kerjakan, dan dia harus bisa mengawasi dirinya sendiri. Nah, selain daripada kita mengawasi diri kita sendiri, pada akhirnya seorang menti akan belajar dan diajar untuk menjadikan Tuhan menjadi pengawasnya. Tuhan mengawasi hati nuraninya, Tuhan mengawasi pemikirannya, keputusan-keputusan yang dia ambil, karakternya, keinginan-keinginannya, tujuan hidupnya, arah yang dia kejar dalam tujuan hidup sekarang lagi melangkah ke arah mana, masihkah punya visi, masihkah jalankan misi, masihkah hatinya berpaut pada Tuhan, masihkah mengembangkan talenta-talenta, masihkah ingin melayani dan yang lain-lainnya. Akhirnya seorang menti diajari untuk semakin dewasa sampai dia menjadikan Tuhan sendiri pengawasnya yang kuat, yaitu karena Tuhan Yesus adalah mentor sejati. Dan ini juga tujuan dari mentoring, supaya si menti tidak tergantung terus-menerus kepada sang mentor, tapi si menti belajar bangkit, membangun dirinya semakin dewasa, bisa mengawasi dirinya sendiri dan menjadikan Tuhan sang mentor sejati untuk mengawasi hidupnya sendiri. Gitu ya. Ini tujuan mentoring secara umum. Dan seorang mentor juga nggak akan happy kalau mentinya nggak bertumbuh, nggak berkembang, terus bergantung sama dia. Seorang mentor tuh rindu mentinya itu bertumbuh dari orang yang dipimpin sampai akhirnya bisa belajar memimpin, sampai akhirnya jadi seorang pemimpin. Itu kerinduan seorang mentor. Seorang mentor tuh rindu mentinya bahkan jadi lebih baik daripada dirinya sendiri. Itu benar-benar kerinduan seorang mentor. Karena itu, ayo menti, belajar. Engkau akan dibimbing untuk jadi versimu yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, seperti panggilan Tuhan, seperti rencana Tuhan. Makanya engkau dikasih mentor untuk membantu mengeluarkan potensi dalam dirimu, mengembangkan talentamu, melihat dengan sudut pandang yang lebih luas, lebih besar sesuai firman Tuhan, belajar dalam menjadi problem solver, dari mengatasi masalah diri sendiri, mulai belajar mengatasi masalah orang lain, belajar bergantung dari menti kepada mentor sejati yaitu Tuhan Yesus, belajar memimpin dirinya sendiri, belajar untuk menguasai dirinya lebih dan lebih lagi. Itu kerinduan para mentor. Nah, itu hati para mentor. Kalau engkau belum bisa membacanya, belajar baca dari sekarang. Kadang-kadang nggak usah terlalu fokus kepada apa yang mentor engkau punya, apa yang kelebihan mentormu, kelemahannya, kebiasaannya, skillnya, dan yang lain-lainnya. Karena kebanyakan kita compare mentor. Tapi gini, setiap orang punya porsinya. Tuhan tuh naruh porsinya. Nggak usah iri, nggak usah cemburu sama orang lain. Kalau engkau ingin cepat-cepat mentoringmu dengan seseorang cepat selesai, belajar secepatnya, lulus secepatnya. Nanti one day kalau selesai lulus, pasti Tuhan bawakan kepada mentoring selanjutnya. Jadi nggak usah pusing komplainin mentormu, nggak usah pusing komplainin ini kurang, itu kurang, yang dia tidak lebih baik, yang ini lebih baik. Lupakan semuanya itu, fokus kepada bagianmu, belajar apa dari mentormu, teladan baik apa yang kau bisa pelajari, kuasai, kau kembangkan dalam dirimu. Percaya Tuhan tidak akan salah memberikan mentor, Tuhan tidak akan salah memberikan porsi. Tuhan lebih peduli kepada pertumbuhan diri kita, lebih dari semua orang, termasuk lebih dari diri kita sendiri. Jadi percayakan kepada Tuhan, belajar giat, manfaatkan waktu yang ada, jangan sia-siakan, jangan bermalas-malas, jangan buang-buang waktu, karena waktunya sangat-sangat terbatas.
dalam mentoring yang ada, kalau kita belajar terus, one day kita akan dibentuk, dibangun, diajari untuk menjadi teladan bagi orang lain. Masa depan kita salah satunya kita jadi mentor buat orang lain. Masa depan kita salah satunya kita dari sekarang yang dipimpin, kita akan dibawa, dibangun menjadi versi yang lebih baik, menjadi seorang pemimpin bagi orang lain. Itu yang akan dikejar dalam mentoring. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya cukup puas di mentor, dibimbing, terlena dengan waktu, tapi tujuan mentoring adalah menjadikan engkau pemimpin, teladan bagi orang lain. Tidak peduli usia tidak perlu membatasi kita di dalam belajar, kita dalam membangun diri sendiri. Tapi waktu yang terbatas itu yang perlu kita perhatikan di dalam mentoring. Ingat, mentor kita tidak selalu akan terus-menerus berada di sisi kita. Akan ada waktunya nanti kita berjalan bersama mentor sejati kita, atau kita akan diberikan mentor yang baru, atau situasi yang baru, atau bahkan suatu hari kita akan mulai memfokus mentoring orang lain, memimpin orang lain, mengajari orang lain, meneladanin orang lain. Jadi ayo semangat belajar. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Di dalam kita memanfaatkan waktu yang ada, kita perlu belajar. Saya kasih 3 poin aja ya. 1, belajar dengan cepat. Dengan lebih cepat lah, kalau bahasa halusnya. Belajar lebih cepat. Ayo, jangan berlambat-lambat. Ingat, waktunya terbatas. 2, proaktif. Bertanyalah, diskusi, adakan perenungan, dan lain-lainnya. Ambil tanggung jawab yang diberikan oleh mentormu kepada engkau. Sekalipun engkau merasa kecil, merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, ambil itu, pelajari. Berhasil atau gagal, bagus atau enggak hasilnya urusan nanti. Ambil dulu tugas itu, jadikan itu kesempatan melatih diri, kesempatan ya. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan dibuang-buang kesempatan. Karena latihan itu harus terjadi dalam mentoring. Gak ada latihan, gak akan terjadi sesuatu yang lebih baik. Kita perlu dilatih. Mentor kita kalau kasih kita tugas, kasih kita tanggung jawab, kasih kita pengajaran, arahan, bimbingan, itu tuh kesempatan untuk kita mempraktekannya, mempelajarinya, mempraktekannya. Jangan suka nolak, ya. Jangan suka nolak. Belajar, ambil tanggung jawab yang dipercayakan, kerjakan itu. Kerjakan untuk melatih dirimu, karena ingat, waktunya terbatas. Pakai waktu yang ada untuk melatih dirimu, terus berlatih. Lagian selama latihan juga mentor membimbing, mentor juga akan membantu. Kalau mentor tidak membantu, engkau ada Tuhan, mentor sejatimu yang melatih engkau secara langsung. Jangan putus asa ya. 3, tegas kepada diri sendiri. Kalau engkau punya mentor yang tidak tegas, gak masalah. Masalahnya adalah gini, diri kita harus tegas sama diri kita sendiri. Itu lebih enak, lebih ciamik. Kalau kita tidak tegas kepada diri kita sendiri, maka orang lain akan tegas kepada kita. Tapi alangkah lebih enaknya kalau diri kita itu lebih tegas kepada diri kita sendiri. Jadi yang 3 ini, tegas kepada diri sendiri. Kita belajar ya di dalam Ibrani 13 ayat 17. Berkata gini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taati pemimpinmu. Jangan ngeyel, tahu ya bahasa ngeyel artinya apa? Jangan terus menolak, atau jangan terus menunda-nunda mengerjakannya, atau bahkan berkata iya, siap, tapi tidak mengerjakannya. Wah, ngeyel itu namanya. Nah, hal-hal kayak gini nih kalau kita kerjakan sebagai menti, mengerjakan terus, itu membuat hati mentor tuh susah. Bahkan bisa tidak happy. Dan Alkitab berkata apa?
Kalau mereka mengerjakannya dengan keluh kesah, hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Buat mentoring ini tuh enak sesama kita yang mentor mengupayakan supaya mentoringnya berjalan dengan bisa dinikmati oleh dua pihak. Si menti juga begitu. Jangan saling kuat-kuatan ego, kepentingan diri sendiri, karena mentoring ini hasil kerjasama berdua kan, dan juga dua-duanya mau mencapai keberhasilan kan, tidak mau terjadi kegagalan di ujungnya. Ayo saling kerjasama yang baik, jangan ngeyel. Si menti khususnya jangan suka menolak tugas atau tanggung jawab atau pelatihan yang diberikan oleh mentor. Kecuali mentor menyuruh kita melakukan dosa, boleh kita tolak. Kalau soal dosa, kita memang harus menolaknya. Tapi kalau soal urusan melatih diri, disiplin di dalam berdoa, di dalam mendoakan orang lain, dalam disiplin rohani belajar Alkitab, dengarkan khotbah, pujian penyembahan, intimacy with God, komunikasi dengan Tuhan, itu nggak usah ditolak, itu udah seharusnya kerjakan. Atau pemimpin memberikan waktu kepercayaan, sharing firman, kasih renungan, melayani di bagian ini, bagian itu. Sebisa mungkin taatlah sambil engkau berdoa untuk mentormu, karena di ayat 18 juga berkata, berdoalah terus untuk kami, berdoalah untuk mentormu, minta anugerah Tuhan untuk menolong dia memberikan mentoring dengan tepat, memberikan mentoring dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, kuat memberikan mentoring, kuat di dalam jadi mentor, dan juga punya hikmat ketepatan dari Tuhan untuk terus menjadi teladan, memberikan arahan, keputusan, perintah yang tepat bagi kita. Dan kita juga sebagai menti, kalau kita sudah berdoa dengan kuat seperti itu untuk mentor kita, supaya Tuhan berjaga-jaga atas hidupnya, supaya Tuhan berbuat baik atas hidupnya, ya dari tugas yang dia berikan kepada kita, ya nggak seharusnya kita tolak. Taati, supaya mereka tuh waktu mentoring kita, mereka happy ngerjainnya, itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Tapi kalau kita terus membuat mereka keluh kesah, tidak happy, Alkitab bilang loh, tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Jadi perhatikan itu, penting itu. Karena disinilah terbentuknya proses ketaatan, penundukan diri kuat terbentuk di dalam mentoringnya. Ada kesempatan-kesempatan yang diberikan, pelatihan-pelatihan yang diberikan, arahan yang diberikan, membentuk karakter ketaatan kita, komitmen kita, penundukan diri kita sebagai menti. Nah, Paulus juga memberikan banyak teladan untuk diikuti oleh murid-muridnya. Dan bagaimana cara mereka belajar? Cara mereka belajar adalah melihat cara Paulus, melihat cara Paulus membangun hidupnya, melihat cara Paulus melayani, melihat cara Paulus membangun kerohaniannya, hubungan pribadinya dengan Tuhan, melihat bagaimana cara Paulus memimpin, bagaimana cara Paulus menjadi problem solver, bagaimana cara Paulus hidup dan yang lainnya. Kenapa? Karena Paulus berkata gini, ikuti teladanku. Menti belajar melihat, tidak hanya mendengar, belajar melihat. Teladan baik apa yang mentormu teladani, ambil itu, pelajari dan ikuti. Sebagai murid atau menti, manfaatkan waktu dengan efektif untuk belajar. Jadi 3 tadi ya, belajar dengan cepat atau lebih cepat. 2, proaktif, bertanya, merenungkan bersama, diskusi, jangan malu, jangan diem-diem aja, aktif. 3, tegas pada diri kita sendiri, ini waktunya aku belajar, ini waktunya aku melatih diri, ini waktunya aku dikembangkan, berkembang gitu. Nah, seorang mentor yang Tuhan bawa berikan dalam hidup kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia untuk membimbing kita
dari tahap belum dewasa kepada dewasa, dari bergantung kepada manusia menjadi bergantung kepada Allah, dari nggak mahir menjadi semakin mahir. Itu tanggung jawab yang mereka pikul di hadapan Tuhan dan manusia, dan kita hargailah itu. Dalam arti gini, akhirnya dalam mentoring itu kita bisa membangun diri kita ke level yang lebih daripada sebelumnya. Dan juga kita bisa menjadikan mentor Tuhan Yesus sebagai mentor sejati kita. Kita belajar bagaimana pemimpin kita mengandalkan Tuhan, bagaimana pemimpin kita bergaul dengan Tuhan, bagaimana pemimpin kita imannya kepada Tuhan, bergantungnya dia kepada Tuhan, ketaatannya. Kita belajar kalau ada yang tidak baik, sudah, kalau bisa jangan ikuti, tapi ikuti yang baik. Kenapa? Karena manusia siapapun pasti punya kelemahan, pasti punya kelebihan, tidak selalu baik, tidak selalu benar, tidak selalu hanya benar saja, tapi tetap manusia punya kelemahan, dan kita bisa memilih mengikuti yang mana. Tapi kalau dia tetap Tuhan percayakan jadi mentor kita, bagian kita belajar dari hidupnya, ikuti teladannya, tentu teladan yang baik, tentu ada pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran positif, pelajaran-pelajaran kebenaran yang Tuhan taruhkan melalui mentoring kita dengan seorang mentor. Dan dalam mentoring itu melatih kita untuk menjadi mentor bagi orang lain. One day kita ada di posisi mereka, one day seorang menti ada di posisi mentor. Mau jadi mentor yang baik, dimulai dari jadi menti yang baik. Mau jadi guru yang baik atau yang luar biasa, mulailah jadi murid yang baik, jadilah murid yang luar biasa. Nah, demikian juga halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Yang 11 bisa belajar dengan baik, yang satu tidak bisa belajar dengan baik. Walaupun porsi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 12 itu sama, teladan yang diberikan sama, pengajaran diberikan sama, kasih yang diberikan sama. Yang 11 bisa belajar dengan baik, yang satu tidak bisa belajar dengan baik. Jadi balik lagi, keberhasilan, kegagalan diputuskan, ditentukan oleh diri kita sendiri. Sebagai mentor, diri kita lah yang bisa memutuskan kita mau jadi mentor yang berhasil atau gagal. Sebagai menti, dirimu lah sendiri yang bisa memilih dan memutuskan engkau mau jadi menti yang berhasil atau gagal. Balik ke kita, ingat waktu terbatas. Jangan terlena dan menganggap bahwa kita akan terus dimentor selamanya oleh seseorang, 2 orang atau beberapa orang. Pakai waktu yang ada untuk belajar dengan maksimal, berhasil dengan maksimal. Keberhasilan kita datangnya dari Tuhan. Engkau kalau mengejar keberhasilanmu, Tuhan juga pasti akan memberikannya. Jadilah murid yang luar biasa, yang baik, yang tekun, dan one day engkau akan jadi mentor yang demikian juga. Dan seorang mentor akan sangat-sangat senang kalau muridnya berhasil, apalagi muridnya lebih baik, lebih hebat daripada dia. Jamin itu. Sekali lagi ya, jadilah murid atau menti yang setia. Demikian firman ini. Ingat, Tuhan menaruhkan kepemimpinan di dalam diri setiap kita. Dan kepemimpinan itu masing-masing dikembangkan, dikeluarkan, dibimbing untuk versi yang lebih baiknya melalui mentoring yang ada. Kerjasamalah dengan baik, taati pemimpinmu, belajar dengan cepat atau lebih cepat, proaktif, jangan pasif, jangan menunggu aja, diem aja. Reach mentormu, tanyakan yang perlu kau tanyakan, pelajari, diskusikan, renungkan, kerjakan, dan terutama tegas kepada diri sendiri. Ayo kita berdoa biar kita sadar apa yang harus kita kerjakan di dalam mentoring kita, baik dari sisi mentor maupun sisi menti. Kita berdoa biar Tuhan beri aku hati yang lebih baik lagi, yang lebih
berhikmat lagi untuk memanfaatkan mentoring yang ada mencapai keberhasilan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini. Tuhan, kami mau belajar, kami tidak mau melupakan soal waktu, menyia-nyiakan soal waktu. Tapi kami mau belajar Tuhan, memakai waktu yang ada dengan semakin bijaksana, dengan sebaik-baiknya, supaya mentoring yang ada berhasil, baik dari si mentor sendiri maupun dari si menti. Kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu ada di dalam mentoring yang berhasil. Tuhan, keberhasilan ada, Tuhan curahkan, Tuhan berikan dalam mentoring yang ada. Tidak peduli kelemahan apa yang dimiliki, kekurangan apa yang dimiliki oleh si mentor ataupun si menti, tapi kami sama-sama berharap kepada Engkau, meminta pertolongan-Mu untuk kami bisa menjalankan mentoring dengan berhasil. Berikan kami hati seorang murid yang bersemangat belajar Tuhan, yang bergairah belajar Tuhan, yang bisa melihat teladan baik apa yang perlu kami pelajari, pelajaran penting, nilai penting apa yang Tuhan mau tanam dalam diri kami dari mentoring yang ada. Dan sebagai seorang menti juga pelajaran apa yang mau diimpartasikan, diajarkan, dilatih kepada menti-mentinya. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau yang membimbing para mentor, Engkau membimbing para menti, Engkau membimbing mentoring ini untuk berhasil dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Jadilah pada kami seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, dan mari kita mengucap syukur untuk mentoring yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk mentor-mentor yang Kau berikan kepada kami. Mereka telah bertanggung jawab dan sedang bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan, dan di hadapan manusia untuk mementor diri kami. Kami bersyukur untuk mereka. Kami berdoa untuk semua yang baik daripada Tuhan memenuhi mereka, perlindungan Tuhan atas mereka. Tuhan membalaskan kebaikan mereka. Tuhan yang menggantikan kepada mereka energi-energi, waktu, pemikiran mereka yang sudah mereka curahkan kepada kami di dalam mentoring. Dan Tuhan terus perlengkapi mereka menjadi seorang mentor yang berkenan di hadapan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, kuat, sehat sampai garis akhir. Dan Tuhan juga berkati semua menti-menti yang ada, termasuk diri kami dan menti-menti yang dipercayakan. Berkati dengan kekuatan untuk belajar, berkati dengan semangat untuk belajar, berkati untuk kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih untuk para leader kami Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang menginspirasi hidup kami. Terima kasih untuk seluruh mentor, untuk seluruh menteri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Komunitas yang ada juga kami berterima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus juga melindungi dan memberkati anak-anak-Mu. Persekutuan Roh Kudus juga ada pada kami. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal memerintah di hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita katakan amin. Terima kasih. Semangat dalam mentoring. Tuhan Yesus memberkati.